Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyadai FM. Elsyadai FM full of new wonders. Halo, shalom keluarga Elsyadai dimanapun Anda berada, yang selalu diberkati Tuhan. Apa kabar? Hari ini tentunya Anda sangat luar biasa ya. Selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Senang sekali saya Yohana Win hadir untuk Anda tentunya di satu program acara yang selalu Anda tunggu-tunggu ya, yaitu Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Apakah Anda keluarga Elsyadai memiliki satu kebiasaan yang baik ketika Anda baru bangun tidur, dan itu yang membuat kita menjadi disiplin? Bahkan ketika kita memiliki kedisiplinan yang luar biasa, itu yang akan membuat kita menjadi sukses. Nah, kali ini keluarga Elsyadai, saya akan membagikan yang spesial untuk Anda tentunya, yaitu bagaimana kita bisa mengenal orang yang disiplin dari kebiasaan di pagi hari. Apakah itu juga termasuk Anda keluarga Elsyadai? Saya akan bagikan untuk Anda sesaat lagi ya, karena saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap ada di Ngopi Pagi. Kembali lagi keluarga Elsyadai, kita ada di program acara Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Kalau kita bicara tentang gaya hidup ya keluarga Elsyadai, tentunya kita itu kepingin ya memiliki gaya hidup yang baik, memiliki gaya hidup yang sehat, sehingga itu bisa kita tanamkan juga, bisa kita kasih contoh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya untuk anak-anak kita atau generasi muda saat ini. Oh, jangan salah, kita juga masih muda ya. Oke, keluarga Elsyadai, di program acara Ngopi Pagi pada kesempatan kali ini tentunya apa yang akan sebentar lagi akan kita dapatkan, sebentar lagi yang akan kita simak bersama-sama itu bisa menjadi berkat atau menjadi satu tambahan wawasan bagi kita untuk kita memiliki kebiasaan yang baik di pagi hari. Keluarga Elsyadai, banyak orang mengira seseorang yang disiplin itu memiliki motivasi besar yang tidak pernah habis. Faktanya, psikologi melihat kedisiplinan itu sebagai hasil dari pilihan kecil yang diulang-ulang secara konsisten. Orang disiplin itu punya cara tersendiri untuk mengendalikan 1 jam pertama mereka agar tidak mudah goyah sepanjang hari atau agar tidak mudah goyah seharian. Nah, kali ini keluarga Elsyadai, saya mau bagikan kepada Anda ada 6 kebiasaan pagi hari yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat disiplin, sehingga itu bisa mendatangkan satu kesuksesan. Baik itu di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, bahkan untuk keluarganya juga. Jadi kita mau belajar ya dengan orang-orang yang memiliki disiplin yang berkualitas, disiplin yang bagus atau bahkan yang luar biasa di pagi hari. Yang pertama keluarga Elsyadai, ketika pagi hari kita sudah dibangunkan oleh alarm, respon kita atau action kita adalah langsung bangun. Oke, keluarga Elsyadai, jangan alarm itu jangan hanya dimatikan kemudian kita tidur lagi, tetapi langsung bangun saat alarm sudah berbunyi. Nah, langkah paling awal keluarga Elsyadai yang menunjukkan kedisiplinan seseorang itu adalah satu komitmen mereka terhadap yang namanya alarm.
Orang yang disiplin itu akan langsung beranjak dari kasurnya yang begitu nyaman saat alarm sudah berbunyi. Baik itu alarm dari handphone kita atau dari jam waker ya, yang begitu besar kita taruh di samping tempat tidur. Nah, kebiasaan konsisten ini bisa melatih jam biologis tubuh kita dan itu bisa mengurangi kelelahan untuk mengambil keputusan di pagi hari. Ada studi nih keluarga Elsiadai, studi dalam Indian Journal of Psychology and Pharmacology mencatat bahwa menekan tombol tunda alarm itu akan mengganggu siklus tidur kita. Kebiasaan menunda bangun tersebut itu bisa meningkatkan rasa kantuk kita, bukan sebaliknya. Jadi kebiasaan menunda bangun itu bisa meningkatkan rasa kantuk, bisa menambah kelelahan, bahkan bisa mengacaukan suasana hati. Begitu ya keluarga Elsiadai. Jadi jangan salah ketika kita menekan tombol tunda alarm, berarti langsung efeknya itu 180 derajat bahkan 360 derajat ya untuk kebiasaan kita di pagi hari untuk menjadi orang yang disiplin. Jadi langsung bangun, ayo kita langsung bangun saat alarm sudah berbunyi. Kemudian apa yang kita lakukan setelah bangun? Pelan-pelan ya, apalagi sudah usia emas, sudah lansia, udah beda ya cara bangunnya saat kita masih muda ya. Kemudian sudah bangun pelan-pelan, kita bisa lakukan hal yang kedua, yaitu segera minum air putih dulu. Minum air putih dulu ya keluarga Elsiadai. Minum air putih itu adalah bentuk perawatan diri paling awal di pagi hari untuk kita bisa memulai hari. Pilihan sehat di awal pagi itu akan mempermudah kita dalam mengambil keputusan-keputusan baik selanjutnya. Nah, ini ada lagi. Menurut studi dalam jurnal PLOS ONE, dehidrasi ringan setelah tidur semalaman itu akan menurunkan fungsi kognitif otak. Memenuhi hidrasi dengan cepat itu bisa memulihkan kejernihan mental, bisa mengurangi rasa lelah, kemudian juga serta meningkatkan daya ingat secara efektif. Jadi langsung minum air putih dulu ya. Lebih bagus lagi air putihnya yang hangat, jangan yang dingin dari kulkas, langsung nanti kaget semua organ tubuh kita. Begitu ya. Kemudian lanjut yang ketiga, setelah kita minum air putih yang hangat, 1 gelas cukup lah. Tapi kalau kuat 2 gelas boleh. Kita bisa melakukan namanya body check-in tanpa ponsel. Kalau perlu ponselnya waktu kita mau tidur dimatikan, benar-benar dimatikan. Kemudian jangan taruh di samping bantal, bahkan jangan taruh di bedsheet atau di meja samping tempat tidur kita. Kalau perlu taruh di luar, bisa itu di ruang makan atau bahkan di dapur ya. Supaya saat kita bangun itu bukan yang pertama yang kita cari handphone. Ya, karena ingat, oh handphonenya di luar kamar, jauh kan mau ngambil. Jadi setelah kita minum air putih, pelan-pelan kita bangun, kemudian kita mau belajar fokus. Bisa kita duduk yang rileks begitu ya, sebelum kita melakukan yang namanya mesbah pagi. Ya, jadi melakukan body check-in itu sama juga kalau kita mau membangun mesbah doa pagi ya. Jadi kita bisa mulai ambil napas dalam sambil duduk rileks, kemudian kita mulai menenangkan diri kita di jam yang benar-benar tidak ada gangguan sama sekali. Kalau pagi jam 4 itu paling enak ya. Jadi kita tidak membiarkan fokus pagi itu terdistraksi oleh urusan orang lain, karena itu masih pagi banget
ya keluarga El Shaddai. Orang disiplin bisa menjauhkan ponsel di awal pagi dan memilih melakukan yang namanya doa pagi. Kita bangun keintiman dengan Tuhan dengan cara kita pujian penyembahan setengah jam atau bahkan bisa lebih, kemudian kita lanjut dengan membaca firman Tuhan dan ditutup dengan doa. Ya, jadi kalau kita mau rileks untuk doa paginya itu bisa lama ya. Itu jadi kita duduk rileks, jangan duduk di atas kasur ya keluarga El Shaddai, karena kasur itu punya magnet yang amat sangat tinggi. Ya, dan rutinitas ini bisa menenangkan sistem syaraf kita sehingga itu bisa lebih cepat menyadari kalau kita sedang stres, dan itu bisa mengembalikan fokus. Jangan lupa juga gosok gigi ya keluarga El Shaddai. Kalau perlu mandi nggak apa-apa, mandi pagi hari itu segar sekali. Oke keluarga El Shaddai, yang sudah kita lakukan pertama adalah apa tadi yang pertama ya? Langsung bangun, langsung bangun, jangan tunda jam alarm. Langsung bangun, kemudian langsung minum air putih, kemudian kita duduk rileks untuk kita melakukan doa pagi. Masih ada lagi yang saya akan bagikan untuk Anda. Keluarga El Shaddai, tetap stay tune di Ngopi Pagi. Saya akan kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda keluarga El Shaddai yang masih tetap setia ada di Ngopi Pagi. Obrolan kita, walaupun saat ini Anda sedang menyimak tidak di pagi hari ya, bisa itu siang hari atau sore bahkan malam, karena Anda bisa menyimak program acara Ngopi Pagi ini melalui YouTube El Shaddai FM. Oke, kita lanjut lagi ya dengan bagaimana kita bisa mengenali orang yang disiplin dari kebiasaan di pagi hari. Yang selanjutnya adalah kita bisa langsung merapikan tempat tidur dalam waktu 1 menit. 1 menit itu cepat atau lambat ya? Cepat. Kalau kita melakukan sesuatu itu nggak kerasa. Jadi keluarga El Shaddai, aktivitas sederhana ini adalah rutinitas khas orang yang punya disiplin tingkat tinggi. Tindakan fisik ini menjadi penanda psikologis untuk mengubah kondisi kamar dari mode tidur ke mode siap beraktivitas. Selain mengurangi kekacauan visual pemicu stres ya, dengan kita bisa melihat kalau tempat tidur itu masih berantakan itu terus terang itu membuat kita tidak enak melihat. Merapikan tempat tidur juga memberikan rasa kemenangan kecil pertama. Momentum positif inilah yang mereka bawa sebagai modal awal untuk mulai bekerja secara produktif. Jadi jangan anggap enteng ya, jangan anggap sepele dengan kerapian tempat tidur kita, karena itu akan membawa sesuatu hal yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, bergerak ringan di bawah sinar matahari. Ayo jangan mager keluarga El Shaddai, mami, para daddy, oma, opa, ladies, ayo. Orang yang disiplin itu biasanya menyempatkan diri mencari paparan cahaya alami sekaligus menggerakkan fisik. Nggak usah lama-lama, sekitar 5-15 menit. Seperti peregangan atau jalan santai begitu ya. Atau kalau punya kebun di belakang, bisalah ya nyapu-nyapu sedikit gitu, rontokan daun-daun. Keluarga El Shaddai, studi dalam healthcare menyebutkan bahwa pengulangan kebiasaan di waktu yang sama itu akan membentuk rutinitas kesehatan yang baik dalam jangka panjang. Sinar matahari pagi dan udara segar ini juga bisa membantu memulihkan suasana hati kita. Sementara itu gerakan fisik itu berfungsi mengaktifkan persendian dan bisa memicu hormon endorfin agar tubuh siap untuk beraktivitas. Yang terakhir adalah kita bisa menyusun strategi fokus, yaitu dengan istilah jika dan maka. Sebelum mulai sibuk keluarga El Shaddai, orang yang disiplin itu hanya akan memilih satu target utama supaya otak tidak kelelahan akibat terlalu banyak tugas. Mereka tegas menetapkan batasan untuk mendahulukan tugas yang mendukung prioritasnya. Mereka juga terbiasa membuat rencana antisipasi tertulis dengan metode jika dan maka. Contohnya nih ya, jika saya mulai tergoda membuka medsos
saat bekerja, maka saya akan memindahkan ponsel ke ruangan yang lain. Betul itu ya. Nah, strategi ini akan meningkatkan kepercayaan diri untuk mengembalikan fokus yang teralihkan. Karena benar-benar medsos itu sangat mendistraksi kita ya. Kecuali itu memang hal yang penting. Nah, keluarga LCADAI melalui rutinitas yang tadi itu, kita bisa melihat bahwa kedisiplinan sejati dibangun dari pilihan-pilihan sederhana yang dijaga secara konsisten. Nggak hanya sehari 2 hari, habis itu bolong, tapi besok lagi enggak, tapi setiap hari. Every single day. Ya. Dan dari ke-6 kebiasaan pagi yang tadi itu, mana yang paling ingin Anda terapkan mulai besok? Atau mulai sekarang? Oh, besok ya. Jadi kalau kita bangun pagi gitu ya. Jadi gak hanya niat, tapi ayo action. Oke keluarga LCADAI, sebelum kita berpisah dari program acara ini, ada satu motivasi untuk setiap Anda. Setiap langkah kecil itu tetap membawa kita maju. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tetap melangkah dengan iman. Saya Yohana Win pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan keluarga LCADAI. Have a nice day. Salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. Salam sehat selalu. God bless you all.